Ekskavasi tahap 2 situs Kumitir seakan memberi harapan baru bagi para arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur untuk mengungkap keberadaan talut kuno di area persawahan Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dinding penguat tanah berbahan bata merah itu pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 2019 lalu oleh para perajin bata merah. Talut tersebut merupakan batas sisi timur dari situs Kumitir. Arkeolog BPCB Jatim sendiri berhasil menampakkan bentangan talut sisi timur situs pendarmaan Raja Singasari, yaitu Mahesa Cempaka, sepanjang 197 meter dengan ketinggian 120 cm dan ketebalannya mencapai 140 cm pada tahap pertama ekskavasi Oktober 2019. Hingga akhirnya pada awal Agustus 2020, BPCB Jatim menggelar ekskavasi tahap 2 situs Kumitir dengan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ekskavasi tahap 2 yang digelar selama 30 hari ini terkategori besar karena banyak melibatkan warga dan komunitas. Keberadaan situs Kumitir yang ditandai dengan adanya talut kuno yang mengelilingi candi tempat pendarmaan Mahesa Cempaka ini menjadi salah satu bukti jika tanah Majapahit pernah menjadi daerah kekuasaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 Masehi usai membunuh Akuwu Tumapel, yakni Tunggul Ametung dengan keris empu gandringnya karena terpikat dan ingin mempersunting Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Meski berbeda menyebut nama pendiri kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Singasari, namun Kitab Negara Kertagama dan Pararaton menulis angka tahun yang sama terkait berdirinya kerajaan tersebut. Kerajaan Singasari diketahui mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja Kertanegara yang memerintah selama 38 tahun, yakni tahun 1254 hingga 1292 Masehi. Di masanya itu, Raja Kertanegara berhasil menancapkan panji-panji kebesaran dan kekuasaannya di hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, termasuk di tanah yang menjadi tempat atau cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain itu, Kertanegara adalah raja pertama Jawa yang mengalihkan wawasannya hingga keluar Pulau Jawa dengan mengirimkan pasukan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Di tengah kesibukannya menguasai Nusantara, Kertanegara membangun sebuah tempat pendarmaan untuk cucu dari Ken Arok, yakni Mahesa Cempaka atau Narasingamurti di Kumeper. Sementara Kumeper dimungkinkan adalah Kumitir pada era modern saat ini.
Berdasarkan naskah Negara Kertagama dan Pararaton, pada tahun 1280 Masehi berdiri sebuah bangunan suci untuk menghormati Mahesa Cempaka. Tempat pendarmaan itu dibangun 12 tahun setelah wafatnya Mahesa Cempaka pada tahun 1268 Masehi. Untuk melindungi dari kerusakan akibat terjangan banjir luapan Sungai Brangkal dan Pikatan, dibuatlah dinding penguat tanah atau talut yang mengelilingi candi pendarmaan tersebut oleh Hayam Wuruk, raja dari kerajaan Majapahit. Selain keberadaan situs Kumitir di Dusun Bendo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, bukti kekuasaan Singasari di bumi Majapahit lainnya yaitu dengan adanya prasasti berbahan batu andesit ini. Batu bertulis tersebut masih in situ sejak pertama kali ditemukan di area persawahan Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Batu prasasti ini memiliki diameter 127 cm dan sebagian besar masih tertimbun tanah. Di salah satu permukaan batu prasasti terdapat 3 baris kalimat menggunakan aksara Jawa kuno. Karena tak terawat dengan baik, tulisan yang tertera di permukaan batu tersebut sulit terbaca. Meski begitu, pahatan angka tahun nampak terlihat jelas dan terbaca 1197 Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahun yang tertera, prasasti Gondang dibuat pada masa pemerintahan Kertanegara, raja dari kerajaan Singasari, sehingga menandakan jika wilayah kerajaan Singasari sampai di Mojokerto sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Pada zaman dulu, umumnya prasasti dibuat untuk menetapkan sebuah wilayah menjadi tanah perdikan atau sima. Selain tanah bebas pajak, prasasti dikeluarkan juga untuk memberi puji-pujian kepada sang raja yang berkuasa, sekaligus memberi penghargaan kepada suatu daerah karena dianggap sangat berjasa kepada kerajaan. Sementara lazimnya prasasti dibuat dalam bentuk menyerupai gunungan wayang, tapi prasasti Gondang ini masih berupa bongkahan batu. Di sekitar prasasti biasanya terdapat bangunan suci berupa candi dan hasil tanah perdikan digunakan untuk merawatnya. Prasasti biasanya identik daerah oleh raja sebagai daerah perdikan atau sima atau bebas pajak gitu ya. Dan biasanya tidak jauh dari prasasti juga ada bangunan suci. Jadi bebas pajak itu sendiri untuk digunakan nanti hasil dari pajak itu untuk merawat bangunan suci. Nah, sayang sekali memang ini sudah kita tidak bisa baca lagi, sehingga yang nampak yang bisa diidentifikasi hanya angka tahun, sehingga kita tidak bisa menjelaskan untuk prasasti ini fungsinya untuk apa begitu. Apakah ini dikeluarkan oleh Raja Kertanegara atau raja bawahannya Kertanegara? Kalau biasanya sih yang prasasti yang dikeluarkan oleh raja dia bentuknya lebih utuh ya, seperti wayangan begitu. Nah, kalau penggalan seperti ini cukup menarik, kemudian disandingkan dengan angka tahun. Apakah ini prasasti yang diterbitkan oleh Kertanegara? Sepertinya bukan, tapi ini prasasti yang berasal dari masa Kertanegara ketika beliau menjadi raja. Kalau ukurannya sampai berapa besar sih, Pak? Keberadaan situs Kumitir yang ditandai dengan adanya dinding penguat tanah atau talut yang mengelilingi bangunan suci tempat pendarmaan Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka atau Narasingamurti, di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto,
dan prasasti Gondang berbahan batu andesit yang berada di area persawahan Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto tersebut menunjukkan bukti jika Kerajaan Singasari wilayah kekuasaannya cukup luas, yang salah satunya menguasai tanah Majapahit. Meski saat itu Kerajaan Majapahit belum terbentuk dan baru didirikan oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293 Masehi.